Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Wijayani Sukmahakia, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan media pembelajaran menggunakan website Padlet. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman di sini sudah mengetahui mengenai apa itu Padlet? Jadi, Padlet merupakan sarana berbasis web di mana kita dapat menggunakannya sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan materi secara online atau secara daring seperti sekarang ini. Nah, pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana sih cara mengakses website Padlet untuk media pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar bagaimana sih cara pemakaian atau cara pembuatan dari website Padlet ini sebagai media pembelajaran. Baik, tak perlu berlama-lama, mari kita bahas di video ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan belajar terkait dengan bagaimana sih cara mengakses website Padlet untuk media pembelajaran. Nah, teman-teman bisa menggunakan browser di laptop atau di HP masing-masing. Tapi kali ini saya akan menggunakan aplikasi Chrome untuk mengakses Padlet yang sudah dibuat. Baik, nah teman-teman bisa mengetikkan padlet.com di pencarian atau bisa juga mengcopy paste link dari Padlet yang sudah dibuat oleh guru. Nah, ini saya sudah mengcopy paste-nya. Kemudian langsung searching. Nah, karena Padlet ini dibuat menggunakan password, jadi kita masukkan password dari Padlet terlebih dahulu. Untuk passwordnya akan diketik, lalu kita bisa langsung submit. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Yang pertama, kita bisa membuka rekaman yang telah dibuat oleh guru. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi sekalian. Di sini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu teks eksplanasi, nah ini contoh dari materi-materi yang telah disediakan. ada di Padlet. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini juga disertakan KD 3.3 mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Kemudian KD 3.4 menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Kemudian di sini juga ada indikator yang dicapai oleh peserta didik, terdapat 3 indikator. Lalu untuk media pembelajaran ini juga terdapat PPT pembelajaran, lalu ada juga video pembelajaran yang langsung kita dihubungkan ke YouTube seperti itu. Lalu ada juga modul pembelajaran dan yang terakhir ada kuis sebagai evaluasi sejauh mana pemahaman siswa mengenai penjelasan teks eksplanasi yang telah dibuat oleh guru. Seperti itu. Jadi ini sekilas untuk cara mengakses website Padlet yang bisa digunakan untuk media pembelajaran siswa terkhusus kelas 11 yang dilakukan secara daring atau secara online. Nah, yang kedua, kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara pembuatan media pembelajaran menggunakan website Padlet. Nah, seperti tadi, kita terlebih dahulu memilih browser mana yang akan kita gunakan. Sekarang saya akan menggunakan aplikasi Google Chrome untuk mengakses website Padlet. Nah, di menu pencarian bisa kita ketikkan padlet.com. Lalu kita akan diarahkan ke menu utamanya. Nah, kita juga bisa langsung login atau masuk. Nah, kita ada 3 pilihan, bisa masuk menggunakan Google, Microsoft, atau menggunakan Apple. Nah, agar lebih mempermudah, di sini saya memilih untuk login menggunakan Google. Lalu kita pilih akun yang mau kita gunakan untuk masuk. Nah, kemudian ini kita langsung saja make a Padlet atau kita langsung buat saja Padletnya. Nah, ini ada beberapa opsi untuk kanvas yang bisa kita gunakan. Ada wall. Langsung saya pilih saja. Nah, untuk judulnya bisa kita ganti di sini. Misalkan kita kasih judul media pembelajaran kelas 11. Lalu mungkin kita tambahkan deskripsi, misalkan
pembelajaran teks eksplanasi seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan icon supaya lebih terlihat lucu, mungkin kita kasih icon emoticon dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga bisa merubah link yang nantinya akan dibagikan ke peserta didik. Bisa kita kasih judul teks eksplanasi seperti ini. Lalu kita juga bisa merubah wallpaper yang digunakan. Ini kan berbentuk es krim. Mungkin supaya lebih teks eksplanasi, bisa fenomena sosial, fenomena alam, atau dan lain sebagainya, bisa kita change atau kita rubah. Atau bisa menggunakan gambar sendiri. Di sini ada pictures, terus bisa juga menggunakan texture and pattern, tekstur yang lain. Terus ini kita juga bisa menambahkan bisa merubah font, lalu kita juga bisa merubah temanya, mau terang atau yang gelap seperti itu. Nah, kita langsung next saja, langsung selanjutnya. Nah, kita langsung start posting atau mulai memposting, mulai mengupload. Nah, setelah tampilannya seperti ini, setelah tampak seperti ini, kita klik ini, lalu kita bisa menambahkan KD-nya di sini. KD untuk teks eksplanasi bisa KD 3.3 atau 3.4 seperti itu. Misalkan 3.3 ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa tambahkan sebenarnya KD 3.3 ini apa, seperti itu. Nah, kita juga di sini bisa menambahkan indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Di sini juga bisa. Lalu mungkin kita akan menambahkan modul untuk pembelajaran. Nih, bisa di sini teman-teman bisa langsung upload pick file kita bisa memilihnya. Misalkan kita memilih teks eksplanasi media pembelajaran, kita langsung memilih modul untuk media pembelajaran ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan modul atau PPT atau video yang langsung ada di dokumen laptop teman-teman atau dokumen HP teman-teman, nah bisa langsung pick file atau kita upload filenya. Nah, nanti akan masuk seperti ini teman-teman. Kita bisa menambahkan titel atau judul modul pembelajaran ini, seperti ini. Terus ini juga bisa kita tambahkan link. Seperti tadi caranya kita tekan tombol ini, lalu kita tambahkan link di sini. Nah, kita bisa mengetikkan link, misalkan teman-teman mengambil sebuah video atau eksplanasi dari Google atau dari YouTube. Nah, teman-teman bisa langsung meng-copy paste linknya di sini. Seperti itu. Pokoknya ini bisa diatur sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Terus juga untuk tata letaknya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ingin menempatkan KD di sebelah paling kiri. Nah, bisa langsung kita geser di sebelah paling kiri seperti ini. Atau mungkin modul ingin kita kasih di depan, teman-teman ingin menggesernya di sebelah kiri juga bisa. Intinya Padlet ini sangat mudah digunakan dan sangat mudah untuk diaplikasikan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang yang membutuhkan sebuah inovasi tentunya untuk media pembelajaran secara daring seperti itu. Nah, Padlet ini salah satu media yang sangat mudah untuk kita gunakan sebagai media pembelajaran kepada peserta didik. Video media pembelajaran yang sudah saya buat semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan untuk link media pembelajaran Padlet yang sudah saya buat, teman-teman dapat akses di description yang ada di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.